Selamat datang di acara Obrolan of the Day edisi Oktober 2023 dengan topik mengatasi kegalauan finansial, investasi untuk masa depan. bersama saya Ateta Dan saya Kevin yang akan bersama Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian sampai dengan jam 4 sore nanti. Pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat siang kepada yang terhormat CEO Viv Group Bapak Margono Tanuwijaya, Yang terhormat IT BD Corplan Risk CRM and Digital Management Director Bapak Indra Gunawan, yang terhormat Operation Director Bapak Setia Budi Tarigan, yang terhormat HCGS Korkom EHSSR and Sustainability Director Ibu Esther Sri Harjati, yang terhormat Finance Director Ibu Valentina Chai, dan yang terhormat Marketing NMC Director Bapak Daniel Hartono. dan juga kami ingin menyapa yang terhormat CEO Moxa Bapak Lim Rizal. Kami juga ingin menyapa perwakilan dari Mandiri Investasi yang sudah hadir pada hari ini, dari Kepala Divisi Retail Product Development Bapak Bagus Pambudi. Oke, dan tentunya pembicara di OOTD kita kali ini ada yang luar biasa, ada Mas Muhammad Fajar. Selamat siang Mas Fajar. Selamat siang Mas Fajar. Selamat siang Mas Kevin, Mbak Teta. Baik, tak lupa juga kami ucapkan selamat siang untuk Bapak Ibu Manajemen Head Office ya, Teta, Betul. leaders yang ada di cabang, kemudian dan seluruh insan Viv Group yang hadir pada siang hari ini. Oke, Kevin, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat hadir hari ini dalam acara yang sangat luar biasa. Namun, sebelum kita mulai ke dalam acara yang luar biasa ini, kami undang dari Bapak Ibu hadirin sekalian untuk bersama-sama kita akan menyanyikan Simfoni Viv Group dan Bagimu Negeri secara virtual. Lalu nanti akan dilanjutkan untuk pembacaan doa oleh Mas Azizul dan juga pembacaan visi misi dari Mbak Titi. Melangkah mewujudkan visi misi, Viv Group hadir untuk mengabdi negeri, berdedikasi dengan sepenuh hati. Viv Group menjadi yang dikagumi, berkarya bagi Tuhan dan sesama. Kesuksesan bersama Astra, berintegritas, tekun dalam upaya. Viv Group senantiasa berjaya. Teamwork untuk sinergi, excellence bagi pelanggan, achieving raih prestasi, moving forward tiada henti. Menghadapi tantangan dengan berinovasi, Viv Group menjadi yang dikagumi. karya bagi Tuhan dan sesama. Kesuksesan bersama Astra, berintegritas, tekun dalam upaya. Viv Group senantiasa berjaya. Teamwork untuk sinergi, excellence bagi pelanggan, achieving raih prestasi, moving forward tiada henti. Menghadapi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, mari sejenak kita tundukkan dan lembutkan hati kita, seraya berdoa agar kita senantiasa diberikan keberkahan. Sebelumnya, perkenankanlah saya menyampaikannya dalam tata cara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, kami bersyukur atas rahmat kesehatan dan kesejahteraan yang telah Kau anugerahkan hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di acara Obrolan of the Day bulan Oktober ini. Kami sadar bahwa kami adalah pribadi yang tak boleh berhenti belajar. Kami harus selalu meningkatkan kompetensi kami, saling berbagi pengetahuan, dan selalu memberikan yang terbaik untuk perusahaan kami. Maka atas niat yang baik itu, kami mohon berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang acara ini agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa menanamkan nilai-nilai perusahaan kami, yaitu teamwork, excellence, achieving, dan moving forward di dalam setiap pekerjaan kami. Jadikanlah kami pribadi yang senantiasa mengutamakan kerjasama yang sinergis, selalu proaktif meningkatkan kualitas layanan dan produk yang kami hasilkan, terus membuat inovasi yang berlandaskan integritas dan selalu menjadi orang yang berwawasan luas dan berpandangan jauh ke depan, agar Viv Group, perusahaan yang kami cintai ini dapat selalu tumbuh dan berkembang serta membawa manfaat bagi masyarakat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Visi, misi, dan nilai budaya Viv Group. Visi, menjadi pemimpin industri yang dikagumi secara nasional. Misi, membawa kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat. Teamwork, kerjasama sinergis secara profesional antar individu atau kelompok berlandaskan saling menghargai dan saling percaya dengan semangat kebersamaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Excellence, proaktif meningkatkan kualitas layanan dan produk melalui optimalisasi sumber daya dan perbaikan proses berkesinambungan untuk menghasilkan nilai tambah bagi stakeholder. Achieving, berkomitmen menghasilkan inovasi-inovasi berlandaskan integritas, semangat pemenang, dan pantang menyerah untuk mencapai prestasi terbaik. Moving forward, berwawasan luas dan berpandangan jauh ke depan dalam menemukan dan menciptakan peluang untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Baik, terima kasih untuk Mas Azizul dan Mbak Piti. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, kita akan mendengar opening speech dari Bapak Lim Lizal, selaku CEO Moxa. Selamat siang, Pak Lizal. Selamat siang, Pak Lizal. Siang. Baik, kepada Pak Lizal, kami persilakan, Pak. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Dengar, Pak. Oke. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bu Valentina Chai, selaku Finance Director Viv Group, Pak Bagus, selaku Head of Retail Product Mandiri Sekuritas, Pak Muhammad Fajar, selaku Investment Partnership Specialist dari MMI, Mandiri Manajemen Investasi, serta seluruh hadirin dan tamu undangan yang saya cintai, teman-teman Viv Group, manajemen Viv Group yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan rahmat kita bisa hadir di acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Moxa Reksadana saat ini telah hadir dan sudah diresmikan bersama
Mandiri Sekuritas pada tanggal 6 September 2023 kemarin, Bapak Ibu, dan sudah bisa digunakan oleh Bapak Ibu semua untuk mulai berinvestasi. Pada hari ini kami Moksa dan Mandiri Sekuritas bekerja sama dengan Mandiri Manajemen Investasi mengadakan webinar investasi sebagai kegiatan edukasi karyawan VIP Group agar dapat berinvestasi dengan aman, nyaman, mudah, dan kita bisa semakin bijaksana lagi dalam berinvestasi tentunya, sejalan dengan misi kami untuk meningkatkan literasi keuangan mulai dari internal Astra Financial. Kami berharap melalui acara webinar ini, Bapak dan Ibu semua dapat memperoleh pemahaman baru tentang berinvestasi, khususnya untuk reksadana. Ya, sebagai penutup, saya sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada VIP Group. Thank you Bu Valen, manajemen VIP Group, Mandiri Sekuritas dan Mandiri Manajemen Investasi atas kerjasama dan dukungannya sehingga webinar Moksa Reksadana bisa terselenggara pada hari ini. Sekian, terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih banyak Pak Lizal atas pesan pembukanya pada hari ini. Boleh mungkin kita berikan tepuk tangan virtual untuk Pak Lizal. Baik, selanjutnya kita akan sapa dari Bapak Bagus Pambudi selaku dari Mandiri Investasi. Kepada Pak Bagus, dipersilakan untuk waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih Mas Kevin, Mbak Teta. Saya dari Mansek ya, mungkin saya koreksi sedikit. Jadi ini dari Mansek ini bangga ya kita bisa mensupport nih. Jadi mungkin satu lagi kelupaan ya. Jadi tadi ada Pak Alim Rizal tadi thank you banget untuk kesempatannya. Kemudian juga tadi ada Bu Valentina Chai ya untuk sebagai Direktur Keuangan VIP Group. Itu juga terima kasih banget untuk kesempatannya kali ini, juga untuk jajaran manajemen VIP Group untuk memberikan kesempatan kita ya untuk bisa masuk sini. Bapak Ibu peserta webinar yang hadir siang ini juga terima kasih untuk waktunya. Jadi kita harapkan di sini ya, jadi tadi Mandiri Sekuritas bangga banget nih bisa mensupport Moksa untuk memberikan akses usernya Moksa ini ke pasar modal Indonesia nih melalui instrumen investasi reksadana. Semoga ke depan ini bisa lebih berkembang nih Pak Alim. Jadi seperti saya tahu kayaknya baru beberapa hari yang lalu nih obligasi FIF ini baru selesai proses book building ya Bu Valentina ya. Itu semoga nanti ke depannya bisa masuk juga ke Moksa nih Pak Alim. Jadinya fasilitas investasi yang ada di Moksa ini lebih luas lagi ya. Jadi kita harapkan ini sebagai awal ya untuk sana. Nah, sosialisasi hari ini sebagai bentuk dukungan ya bagi seluruh investor Moksa termasuk AVF Group nih sebagai bagian dari Astra Group. Nanti materi yang akan dibawakan oleh narasumber dari MMI ini diharapkan bisa membantu Bapak Ibu memberikan manfaat ya. Jadi ke depan mungkin sesuai dengan tadi ya value-nya FIF Group untuk moving forward. Jadi saya sebenarnya impress juga, berarti nanti kan jadi mungkin teman-teman di FIF bisa menemukan peluang ya ke depannya dari aplikasinya Pak Lim nih dari Moksa ini untuk peluangnya bisa dimanfaatkan. Jadi seperti itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk speech-nya Pak Bagus Pambudi. Oke, Vin. Selanjutnya kayaknya kurang lengkap nih kalau kita belum mendengarkan opening speech, sapaan, dan insight langsung dari Ibu Valentina Chai, selaku Finance Director kita yang terkasih. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Ya. Pada Ibu Valentina, kami persilakan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.
Kepada yang terhormat CEO Moxa, Bapak Lim Rizal, Bapak Bagus Pembudi dari Mandiri Sekuritas, Investment Partnership Specialist Mandiri Investasi, Bapak Muhammad Fajar, jajaran direksi dan manajemen Fifth Group, beserta seluruh insan Fifth Group yang sudah hadir pada siang ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sihat walafiat dalam acara OOTD pada hari ini yang mengangkat tema mengatasi kegalauan finansial investasi untuk masa depan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Lim Rizal dan Bapak Muhammad Fajar dan seluruh insan FIFCO yang telah bergabung. Indonesia terus mencatatkan pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahunnya. Menurut data BPS, jumlah penduduk di Indonesia kini telah mencapai 278 juta pada pertengahan 2023, di mana 69,82% dari total jumlah penduduk Indonesia didominasi oleh penduduk berusia produktif. Melihat jumlah penduduk yang terus meningkat, ini dibutuhkan literasi keuangan yang lebih baik bagi penduduk Indonesia untuk mempersiapkan perencanaan keuangan. Kerana keuangan menjadi salah satu fondasi penting dalam kehidupan. Perencanaan keuangan yang baik tentunya akan berdampak baik juga bagi masa depan kita semua. Untuk itu, kita perlu mempersiapkan perencanaan keuangan yang matang, baik untuk target jangka pendek dan panjang. Bagi anda yang menyukai tantangan, reksadana dapat menjadi pilihan investasi jangka panjang. Investasi reksadana sangat cocok bagi para investor yang memiliki banyak keterbatasan, seperti waktu yang terbatas, dana terbatas, informasi terbatas, dan pengetahuan investasi yang terbatas. Di samping itu, instrumen ini juga mampu mengurangi risiko investasi kerana disebarkan pada berbagai produk investasi. Tetapi ini bukan berarti reksadana bebas risiko ya. Untuk itu, investor tetap perlu mempelajari berbagai risiko produk ini. Bapak Ibu yang saya banggakan, untuk melihat dan mendapatkan gambaran yang lebih dalam lagi mengenai investasi reksadana, telah hadir Investment Partnership Specialist Mandiri Investasi, Bapak Muhammad Fajar. Tentunya materi yang akan disampaikan beliau dapat memperlebar view dan memberikan insight kepada seluruh insan Fifth Group untuk lebih agile dan tangguh dalam berinvestasi ke depannya. Kepada seluruh insan Fifth Group, saya ucapkan selamat mengikuti OOTD Oktober ini. Marilah kita memanfaatkan kesempatan ini untuk membuka pikiran, menambah wawasan, dan memaksimalkan potensi diri beserta masa depan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Baik, Bu Valen, terima kasih luar biasa atas pesan pembukanya pada siang hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan virtual dulu untuk Bu Valen. Oke, baik. Sebelum kita memasuki acara inti, kami mohon kesediaan Bapak Ibu Manajemen Head Office untuk terlebih dahulu menyalakan kamera dan kita akan berfoto bersama dengan Bu Valen, Pak Lizal, Pak Bagus, dan tentunya ada Mas Fajar. Boleh ya Bapak Ibu? Mohon Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya dulu agar kita bisa take foto bersama. Baik, sepertinya sudah semua. Oke. Oke. Baik, bersiap ya. Oke. Ya. Kita pakai gaya apa nih, Kevin? Gaya achieving mungkin Achieving ya. dulu ya. Kita boleh mengepalkan tangan kanan dulu Bapak Ibu. Oke. Dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Tadi udah achieving. Mungkin kita mau ganti gaya dulu kali ya. Mungkin sesuai tema pada hari ini kita ganti gaya jadi gaya cuan mungkin gaya ya. Cuan. Data. Gaya cuan gini ya. Iya. Biar sangat-sangat milenial. Oke. 3,
2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Oke, aman ya panitia dokumentasinya? Baik, selanjutnya Bapak Ibu, demi kelancaran bersama, saya akan membacakan aturan dari sesi OOTD pada siang hari ini. Diharapkan Bapak Ibu dapat mematuhinya. Untuk yang peraturan nomor 1 itu untuk audio dalam kondisi mute, dan aturan yang kedua tidak menggunakan meeting chat untuk berbincang-bincang. Baik, Teta. Selain 2 peraturan tadi, juga ingin menambahkan bahwa seperti biasa, pembicara kita pada hari ini bukan hanya akan menyampaikan materi juga, tapi akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu dari para hadirin. Maka dari itu, dari Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan yang ingin dipertanyakan, silakan diketik, disampaikan di kolom Q&A yang sudah kita siapkan. Dan dipersilakan juga kepada Bapak Ibu untuk melakukan registrasi OOTD di VEMA seperti yang tertera di layar. Dan jangan lupa juga untuk memberikan feedback pada penghujung acara nanti. Oke, tapi Kevin, yang spesial dari acara OOTD nih hari ini nih, nggak cuma ada aturan doang, Ada apa lagi? tapi juga bertabur hadiah dengan total sebesar 15 juta rupiah. Tambahan kalau 15 juta dalam satu acara. Baik. Dalam acara kali ini juga Teta Fit Group berkolaborasi dengan Moxa by Astra Finansial, dan hadiah akan diberikan kepada para pemenang untuk beberapa kategori, nggak hanya satu untuk kategorinya. Jadi yang pertama, ada pemberi pertanyaan terbaik. Yang kedua, ada peserta dengan transaksi reksa dana terbesar. Lalu yang ketiga, ada peserta melakukan pembukaan akun Moxa reksadana. Dan yang terakhir, peserta yang melakukan transaksi sekaligus membuat story nih, webinar di Instagram. Wih, jadi sebenarnya kategorinya kategori yang udah cukup mudah ya untuk diikuti. Dan nantinya pemenang itu juga akan ditentukan langsung oleh pihak Moxa yang juga akan diumumin nih di akhir acara. Dan keputusan pemenang juga ditentukan berdasarkan sifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat Bapak Ibu dan rekan-rekan. Keren banget ya Moxa, Tak. Betul. Apalagi kalau kita bisa dapat hadiahnya lumayan banget nih buat uang jajan bulanan kan. Nah, kalau misalkan kita baru dapat hadiah, tapi jangan langsung dibuat jajan, Vin. Misalkan kita dapat, kita seenggaknya harus sisihin atau kita tabung buat investasi. Karena kalau misalkan buat jajan terus, kapan kita cuannya? Betul, iya juga sih, sisihin, apalagi mumpung baru gajian ya hari ini ya. Sebelum langsung habis, kita bisa investasi di mana, seperti itu. Nah, makanya hari ini selain Moxa mau kasih hadiah, Moxa juga mau bantu Viver kayak kita nih supaya bisa lebih melek lagi untuk pentingnya investasi. Gimana caranya dan kalau mau investasi itu kira-kira mau kemana? Makanya Moxa menghadirkan pembicara yang sudah berpengalaman di bidang investasi. Iya, keren banget ya memang Moxa. Kita lihat bareng-bareng mungkin ya Bapak Ibu yang akan menjadi pembicara pada hari ini. Oke, mungkin sudah terlihat di layar Zoom pada hari ini. Betul. Ada profil pembicara, ada Mas Muhammad Fajar yang sebagai Investment Partnership Specialist Mandiri Investa dengan background pendidikan menempuh Bachelor of Business Administration dari Universitas Indonesia. Baik, kalau dari sisi work experience, Tak, dari Mas Muhammad Fajar ini sudah bekerja di beberapa company. Yang pertama itu dari HR Officer di Volvo Group, kemudian lanjut untuk Priority Banking Officer di Bank Mandiri, kemudian ada RM Priority di Permata Bank, lalu Partnership Distribution Manager di Dana Reksa, dan yang terupdate-nya dari Pak Muhammad Fajar bekerja sebagai Investment Partnership Specialist di Mandiri Investment Management. Keren banget untuk pembicara kita hari ini. Baik, kalau begitu mungkin kita langsung saja ya, tidak berlama lagi, kita persilakan untuk waktu dan tempatnya untuk Mas Muhammad Fajar, dipersilakan. Selamat siang Mas Fajar. Selamat siang Mas Fajar. Mas Kevin. Selamat Mas. Boleh dimulai ya? Boleh, silakan Mas Fajar. Oke, baik. Saya izin share screen ya, teman-teman semuanya. Oke, jadi sebelumnya teman-teman semuanya,
Saya ingin mengucapkan salam dulu ya untuk semuanya, terutama Pak Lizal, kemudian tadi ada Bu Valentina Chai dan Pak Bagus ya. Terima kasih kesempatannya Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sharing ke teman-teman semuanya dengan tema mengatasi kegalauan finansial gitu. Jadi tujuannya adalah untuk bisa kita lebih lebih aware gitu ya terhadap masa depan kita, dan tentunya dengan salah satu caranya adalah dengan berinvestasi. Dan tadi sudah diperkenalkan Bapak Ibu semuanya. Jadi bisa dibilang saya merupakan pernah menjadi bagian juga ya keluarga dari Astra Group ya. Saya juga pernah di Bank Permata, waktu itu masih jadi membernya Astra gitu ya. Jadi saya tahu benar memang di Fifth Group itu atau di Astra Group ya, semuanya itu punya nilai-nilai yang cukup kuat gitu. Dan pada kesempatan kali ini juga luar biasa gitu ya. Seluruh karyawannya diberikan kesempatan nih untuk bisa belajar gitu ya, untuk bisa ter termotivasi juga gitu ya untuk bisa punya keuangan atau punya perencanaan keuangan yang lebih baik gitu dengan adanya seminar ini gitu ya atau webinar ini seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini ya profil saya. Jadi 5 tahun kurang lebih saya ada di banking, memulai memang di banking, kemudian saya pindah industri ke pasar modal itu mulai 2019, dan pada saat ini masih sampai dengan saat ini gitu ya, masih di industri pasar modal khususnya untuk di pengelolaan dana gitu ya. Pengelolaan dananya seperti apa sih gitu ya. Nah, pada saat ini saya ada di Mandiri Investasi. Jadi mungkin saya ingin izin perkenalan juga. Mandiri Investasi ini adalah perusahaan yang tujuannya adalah kita mau membantu nasabah gitu ya, atau membantu para investor untuk bisa mengoptimalkan dananya gitu ya, mengoptimalkan dananya dalam bentuk produk yang kita kelola gitu ya teman-teman semuanya, intinya seperti itu. Nah, Mandiri Investasi ini sudah berdiri dari tahun 2004 gitu. Berarti kita udah umurnya kurang lebih 18-19 tahun ya. Kita baru ulang tahun kemarin nih teman-teman semuanya. Gitu. Jadi sekarang udah 19 tahun dan kita mengelola sekitar aset kita sekitar 40-an triliun gitu ya teman-teman. Aset yang kita kelola nih di dalam berbagai macam produk gitu. Jadi di dalam poin ini adalah kita sudah cukup eksis lama di dunia industri pengelolaan dana, khususnya reksadana ya teman-teman. Kemudian total dana kelolaan kita juga banyak sekali, yang ini adalah menjadi salah satu faktor penting gitu ya dalam kita ya memberikan aset kita untuk dikelola gitu ya. Pertama dari sisi historical kita udah eksis selama 18 tahun gitu ya. Kemudian total dana yang banyak ini juga mengindikasikan ya kita dipercaya juga sama investor, terutama investor-investor di Indonesia gitu teman-teman. Dan kita secara kepemilikan saat ini ya kurang lebih kita 99%, 99,93% dimiliki oleh Mandiri Sekuritas, sisanya oleh Koperasi Konsumen, pegawai PT Bank Mandiri, yang berarti kita 100% dimiliki oleh Bank Mandiri gitu ya intinya. Dan kita merupakan bagian dari Mandiri Group seperti ini ya teman-teman. Jadi kita salah satu yang tujuannya adalah bergeraknya di industri finansialnya nih, di manajer investasi, di pengelolaan aset, seperti itu. Oke. Nah, jadi mungkin mau masuk langsung ya ke dalam temanya nih, teman-teman. Mengatasi kegalauan finansial. Apa sih kegalauan finansial saat ini ya, teman-teman? Mungkin kalau misalkan dilihat di layar, ini relate gitu ya, sama kehidupan belakangan ini gitu. Dimana yang pertama gaji 7 koma gitu. Maksudnya apa sih gaji 7 koma? Ada yang tahu nggak? Gaji 7 koma maksudnya tanggal 7 tapi udah koma nih kayaknya nih kondisi finansialnya gitu ya. Baru tanggal 7 padahal gajiannya masih lama gitu ya. Nah, ini yang banyak kejadian ya, terutama kalau kita ngomongin anak-anak muda nih sekarang yang FOMO gitu ya teman-teman, fear of missing out. Jadi dia takut gitu, terus YOLO gitu ya. Jadi mereka akhirnya menghabiskan uang yang mereka hasilkan gitu ya
Ditambah ya mungkin di sisi lain mereka juga sandwich generation gitu ya. Sandwich generation maksudnya adalah punya tanggungan dari atas dan bawah gitu ya. Dari atas mungkin orang tua, kemudian di bawahnya juga mereka punya anak atau istri ya. Jadinya sandwich generation yang akhirnya apa gitu ya, nggak punya tabungan gitu. Nggak punya tabungan, nggak punya perencanaan keuangan untuk masa depan, ya kekurangan cash flow, bahkan akhirnya jadi pinjaman online ya teman-teman. Dan ini menjadi siklus yang terulang terus gitu. Jadi bad habit. Oke. Nah, inilah yang belakangan ini akhirnya membuat kita rentan gitu terhadap kegalauan finansial ini. Makanya temanya saya angkat nih teman-teman. Kegalauan finansial ini perlu adanya kesadaran atau urgensi untuk investasi gitu ya. Nah, ini ada satu video ya teman-teman. Mungkin saya mau coba style dulu, tapi kalau misalkan kurang bagus nanti apa videonya. Tadi saya lihat videonya agak macet-macet soalnya kalau di style ya. Coba kita lihat dulu videonya. Ini cukup menarik.ป้าซื้อลูกชิ้นลูกหนึ่งได้ไหมครับ อ๋อ ไม่ได้ จะอิ่มเหรอ ค่าเงินลดลงทุกวัน เก็บอย่างเดียวไม่พอ Oke, jadi itu tadi ya contohnya teman-teman yang sebenarnya itu kejadian yang sangat dekat gitu ya sama kita, di mana ketika kita udah nabung gitu ya, berusaha keras untuk ngirit gitu teman-teman, tapi ternyata nabung itu tidak cukup. Kenapa? Karena harga-harga barang itu terus naik setiap tahunnya gitu ya, bahkan setiap bulan gitu ya ada pergerakan juga harga, dan inilah yang namanya inflasi teman-teman, yang nggak bisa dihindari gitu ya, bahwa nilai uang kita itu pasti akan turun gitu ya, nilai mata uang kita pasti akan turun gitu ya, karena adanya kenaikan harga-harga barang gitu teman-teman, harga barang dan jasa gitu. That's why teman-teman, inilah kenapa kita perlu yang namanya investasi. Selain itu, selain inflasi ya teman-teman,
kita juga perlu aware terhadap income cycle. Kenapa income cycle? Karena mostly dari kita pikir ya udah nanti dulu deh nabung gitu ya. Kita masih lama kok kerja gitu teman-teman. Mungkin di sini banyak yang usianya 30, 35 gitu ya. Oh, saya masih ada 20 tahun lagi gitu ya untuk nabung. Tapi yang kita kadang lupa sadari gitu teman-teman, bahwa semakin kita berusia gitu ya, produktivitas akan turun. Oke, produktivitas akan turun ya, dan sayangnya ya teman-teman, pengeluaran tetap akan naik gitu. Ya dari sisi inflasi terus naik, ya dari pengeluaran juga terus naik. Kenapa? Karena waktu kita beranjak bertambah usia ya teman-teman, pasti juga ada makin banyak gitu hal yang harus dipersiapkan gitu terkait dengan mungkin biaya-biaya obat misalnya, atau misalkan kalau kita ngomongin orang tua ya, nyekolahin anak gitu, atau mau nikahin anaknya ya teman-teman. Jadi hal tersebutlah yang perlu disiapkan karena kita punya yang namanya income cycle ini. Kalau kita menginjak usia pensiun, kemudian produktivitas berkurang, maka pendapatan kita akan berkurang dan sayangnya pengeluaran tetap naik gitu. Nah, inilah yang kita perlu aware ya teman-teman. Inilah dua hal ini yang membuat membuat kita urgent gitu ya, pengetahuan kita harus segera ditingkatkan. Kenapa? Karena dengan kondisi saat ini teman-teman, ini ada survei yang cukup menarik dari salah satu lembaga keuangan, di mana menurut survei ya hanya ada satu nih dari 10 orang Indonesia yang saat ini siap pensiun gitu. Dan kita nggak mau kita dalam posisi yang 9-nya itu teman-teman ya. Semoga kita bisa jadi yang satunya. Dengan cara apa? Dengan cara kita bisa nih mengoptimalkan ya kesempatan yang kita punya saat ini teman-teman untuk bisa mempersiapkan ya, merencanakan keuangan kita, yang salah satunya dengan investasi. Gak cukup menabung ya teman-teman, tapi harus ditingkatkan. Ya, kita harus melawan inflasi dengan investasi. Seperti itu. Oke, mungkin dari kita ada yang bilang gitu ya, ini adalah investment barrier-nya. Oh, saya nggak punya modal gitu. Investasi kan harus dalam jumlah yang besar gitu ya. Dan ternyata enggak ya teman-teman, saat ini investasi itu udah bisa mulai dari angka yang terkecil gitu ya. Kalau teman-teman ngomongin reksadana sekarang sudah bisa dibeli dari angka minimal 10.000 aja gitu ya. Di tempat Moksa mungkin juga udah tersedia teman-teman ya, untuk bisa langsung beli dengan nominal minimal 10.000 gitu. Kemudian kalau ada yang bilang, oh saya kurang memahami nih gitu ya. Ya kalau kurang memahami, sekarang tinggal belajar gitu ya. Gampang banget, semua sudah terbuka informasinya dengan adanya internet ya teman-teman. Apalagi kalau misalkan teman-teman Fifth Group nih udah difasilitasi nih sama teman-teman dari Moksa gitu ya. Kita tinggal serius aja gitu ya, mempersiapkan diri kita, mengedukasi diri kita ya teman-teman, supaya kita bisa lebih siap lagi untuk merencanakan masa depan kita. Kemudian ada yang bilang, oh saya nggak bisa, saya mau menghindari resiko gitu ya teman-teman. Saya nggak mau ada investasi saya atau nilai tabungan saya turun gitu ya. Saya setuju gitu ya teman-teman. Semua itu harus difikirkan karena investasi pasti akan ada resiko gitu ya. Itulah kenapa sebelumnya yang pertama adalah kita juga dalam berinvestasi sebelumnya kita udah punya juga emergency fund gitu ya. Emergency fund maksudnya apa? Maksudnya adalah ini adalah dana yang kita bisa pakai kalau kita butuh dana urgent gitu ya. Jadi bukan dari investasi gitu ya. Ataupun investasi bisa dari dijadikan sebagai emergency fund, cuman harus investasi yang lebih liquid gitu ya. Nanti mungkin saya jelaskan salah satu underlying yang bisa dipakai gitu ya, underlying investasi yang bisa dipakai sebagai emergency fund. Kemudian dalam berinvestasi tentunya kalau teman-teman masih belum terlalu ngerti ya, sekarang banyak gitu ya guidance-nya. Gitu teman-teman bisa tanya teman-teman di Moksa gitu ada atau mungkin di manajer investasi ya, teman-teman bisa langsung hubungi ya, banyak sekali caranya saat ini.
Dari YouTube sekarang juga udah banyak gitu ya tutorial-tutorial terkait dengan financial planning dan lain-lain. Dan tentunya untuk menghindari resiko juga kita bisa berinvestasi secara jangka panjang, karena investasi jangka panjang itu akan juga meminimalisir resiko fluktuasi dari investasi. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian kalau misalkan ada yang masih bilang saya nggak punya budget gitu ya, mungkin agak sedih juga saya melihatnya ya. Karena kalau ngelihat dari lifestyle saat ini ya teman-teman, kayaknya kita setiap hari tuh selalu banyak sekali ya yang nggak bisa hidup tanpa kopi, gitu nggak teman-teman? Ya, di mana budget kopi itu rata-rata range-nya kan 30 sampai 50 ribu, gitu ya. Kalau kita hitung selama 20 hari kerja, gitu ya teman-teman, 50 ribu udah hampir sejuta, gitu ya. Per bulan ya sejuta. Kemudian kalau kita kalikan dalam 1 tahun itu udah 12 juta. Kalau kita hitung 5 tahun, ya teman-teman itu jadi 60 juta. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya ya tergantung kitanya nih, mau atau enggaknya gitu. Dan sekarang mindsetnya yang harus dirubah gitu ya. Dimana ketika kita ngomongin investasi, itu bukannya disisakan gitu ya, tapi disisihkan. Bedanya disisahkan dan disisihkan adalah kalau kita nyisain itu ya udah kita pakai-pakai dulu gitu ya. Akhirnya yang sisa berapa nih? Gitu ya. Ini aja deh yang diinvestasiin. Nah, bedanya adalah kalau disisihkan kita udah dari awal gitu ya. Kita budgetin. Ini loh yang bisa saya sisihkan. Nah, sisanya baru bisa saya spending gitu. Jadi ini yang mungkin teman-teman yang mindsetnya dirubah, yaitu adalah sisihkan, bukan sisakan. Ya, itu adalah salah satu quote saya hari ini untuk investasi teman-teman. Karena ya teman-teman ini saya coba breakdown seperti ini ya, 12 juta. Kenapa? Karena kalau misalkan kita lihat, ya ini adalah interesting fact, 12 juta ini jangan dianggap remeh teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita punya 12 juta di Januari 2003 gitu ya, which is 20 tahun lalu, dan kita berinvestasi, ya ini kita coba bandingkan antara investasi dolar, emas, dan saham. Seperti apa nih, teman-teman? Ya, kalau kita invest di dolar, ya, beliin dolarnya 12 juta, teman-teman, uang 12 jutanya di 19 juta, which is naik 165%. Kalau beliin emas, ya, dari 12 juta itu naik jadi 65 juta, which is naik 548%. Tapi kalau kita invest di saham, ya ini saya pakai indeks harga saham gabungan ya teman-teman. Dari 20 tahun terakhir, indeks saham kita performnya 1.654%. Ya. Jadi dari 12 juta, itu jadi nilainya 198 juta. Oke? Ini adalah sedikit gambaran. Gitu ya. Ketika kita punya time horizon yang panjang, gitu ya, kita akan bisa dapat optimum return. Ya, tentunya ini ada risiko gitu ya. Haris Haritan itu akan selalu apply di dalam investasi. Seperti itu ya, teman-teman semuanya. Nah, jadi apa nih langkah selanjutnya? Gitu ya. Langkah selanjutnya adalah tentunya dalam hal berinvestasi ya kita lakukan financial check up dulu. Oke. Jangan sampai kita seperti yang tadi saya bilang gitu, kita investasi tapi ternyata dana keseharian kita aja belum nutup gitu ya teman-teman ya, atau dana operasional kita dalam 1 bulan nggak cukup gitu teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman bikin nih yang namanya catat gitu ya, catat pemasukan dan pengeluaran, terus bikin deh cash flow-nya gitu ya, bikin cash flow kira-kira uang yang masuk berapa gitu ya, kemudian yang keluar dipakai untuk apa aja gitu. Kemudian ya teman-teman nanti bisa lihat sendiri mana sih yang penting, mana sih yang nggak penting gitu ya, mana sih yang mungkin bisa dikurangin gitu ya untuk bisa supaya cash flow-nya positif gitu ya. Jangan sampai kita lebih besar pasak daripada tiang ya teman-teman. Oke, jadi ini dua hal yang penting nih ya, catat pemasukan dan cash flow-nya harus positif gitu teman-teman. Oke. Ditambah ya teman-teman juga harus punya yang namanya dana darurat. Saya masukin di awal-awal, step awal nih teman-teman, dana darurat. Kenapa? Dana darurat ini adalah dana yang bisa kita pakai dalam keadaan yang
darurat gitu ya, seperti namanya gitu ya, dana urgent. Contohnya seperti apa sih ya? Contohnya misalnya kita nggak tahu ya, kayak kemarin COVID, teman-teman. Tiba-tiba banyak loh yang di PHK gitu ya, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba sudah keluar gitu surat pemberhentian kerja, yang akhirnya apa gitu ya? Kalau nggak punya tabungan dia mau hidup dari mana nih, teman-teman? Oke, that's why dana darurat yang direkomendasikan itu adalah sebenarnya tergantung gitu ya, tergantung dari profilnya masing-masing gitu. Tapi mungkin kalau misalkan bayangan atau yang biasa dipakai oleh financial planner, kalau masih single itu adalah 6 kali dari income bulanannya. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika terjadi resiko, dia masih punya waktu nih 6 bulan untuk bisa mencari income baru gitu ya, atau pekerjaan baru yang bisa menggantikan gitu ya income dia yang hilang. Seperti itu selama 6 bulan gitu ya. Kalau misalnya dia udah punya anak ya, udah punya istri ya, tentu semakin besar semakin bagus ya teman-teman. Mungkin bisa 12 kali ataupun 24 kali ya, itu semakin bagus gitu ya, semakin banyak semakin bagus, yang berarti dia punya buffer gitu ya ketika terjadi suatu keadaan yang darurat. Oke. Dan dana darurat ini juga merupakan bayangan kalau misalkan terjadi resiko-resiko lainnya. Contoh kayak misalnya kita nggak tahu gitu ya, ada keluarga kita yang misalkan butuh uang gitu ya, terus kita harus pinjemin, kemudian ada terjadinya musibah dan lain-lain ya. Ini satu hal yang harus disiapkan, dana darurat. Oke, untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya tidak mengganggu rencana investasi kita atau rencana keuangan kita di masa depan. Oke, selanjutnya ya teman-teman ya lakukan financial planning ini ya. Dalam menentukan investasinya, teman-teman harus paham nih 5 konsep atau 5 tiang investasinya gitu ya. Yang pertama adalah terkait dengan tujuannya gitu. Financial planning atau dalam kita berinvestasi ya teman-teman, kita harus tahu dulu tujuan investasinya untuk apa gitu. Contoh misalkan untuk pensiun ya. Maka kalau kita udah tahu buat pensiun, kita tahu nih time horizon-nya gitu. Oh, saya pensiun misalkan masih 25 tahun lagi. Oh, jadi selama itu ya, oh ternyata saya punya waktu investasi masih panjang nih, 25 tahun lagi. Jadi saya bisa ambil investasi yang sebenarnya punya potensi imbal hasil yang lebih tinggi gitu. Maka secara resikonya juga saya bisa ambil gitu ya, resikonya masih bisa yang resikonya lebih tinggi gitu, karena high risk high return kan ya teman-teman. Tapi kalau kita longer, maksudnya investasinya lebih panjang, maka kita bisa minimalisir resikonya gitu. Jadi goals dan time horizon juga salah satunya bisa menjadi poin untuk penentuan risk profile juga gitu teman-teman ya. Walaupun risk profile balik lagi nih, mungkin ada nasabah atau mungkin dari kita juga, walaupun kita masih panjang gitu time horizonnya, kayak saya misalkan pensiun masih 25 tahun lagi, tapi misalnya dia nggak mau gitu ya, saya nggak mau deh kalau misalkan saya masuk saham, takutnya saya nggak bisa tidur gitu misalnya. Nah, ini juga harus tahu risk profile-nya seperti apa gitu. Kalau misalkan masih konservatif gitu ya, nggak mau ada investasinya yang turun gitu, kalau turun nggak bisa tidur ya, maka ya dipilih lagi gitu, kita investasinya yang sesuai dengan profil resikonya kita, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah lakukan aset alokasi. Maksudnya apa? Maksudnya kita nggak cuma invest di satu tempat gitu ya teman-teman. Kita kalau misalkan kita invest gitu, contoh beli emas gitu ya, beli reksadana ya, jadi dibagi-bagi teman-teman, nggak cuma di satu tempat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika terjadi resiko, contohnya nilainya tidak sesuai dengan harapan misalnya ya, tapi itu bisa disubstitusi dengan aset yang lainnya gitu ya teman. Atau misalkan terjadi resiko gagal bayar dan segala macam, ya kita nggak rugi semuanya gitu ya, nggak hilang semuanya, istilahnya seperti itu. Oke, dan ini kita lakukan periodical review. Oke, dan ini
Next-nya adalah disisihkan ya. Tadi saya udah bilang teman-teman. Jadi begitu kita terima ya teman-teman langsung terima pemasukan, kita sisihkan ya. Biasanya yang diimplementasikan oleh financial planner itu seperti ini nih. Jadi rumusnya adalah 10, 20, 30, 40 gitu ya. 10%-nya untuk kebaikan ya, untuk kita bayar zakat, untuk kita berbagi gitu ya. Kemudian 20%-nya bisa kita sisihkan ya untuk tabungan investasi, proteksi. Kemudian 30% jika kita mau berhutang gitu ya. Berhutang pun ada rekomendasinya ya teman-teman, harus lebih produktif dan tidak terlalu konsumtif seperti itu. Kemudian 40%-nya ya biasanya untuk kita pakai kebutuhan sehari-hari. Seperti itu ya teman-teman. Dan prinsip investasi balik lagi risk high return ya teman-teman, jangan pernah tergiur ada investasinya gede misalnya returnnya nggak ada resikonya dia bilang gitu ya, nggak mungkin. Pasti risk high return itu pasti akan selalu apply di investasi apapun. Kemudian untuk optimize result ya kita punya atau kita harus perpanjang time horizon kita gitu ya, dan masuk instrumen yang tepat gitu sesuai dengan time horizon-nya. Oke teman-teman. Nah salah satunya adalah alternatif investasi yang bisa kita pakai itu adalah reksadana. Ini ya, ini adalah produk yang kami keluarkan gitu ya, salah satu produk yang kami keluarkan reksadana ya teman-teman. Di mana tujuannya apa sih kita membuat reksadana ini? Tujuannya adalah untuk membantu mempermudah gitu ya. Tadi sempat disampaikan juga sama Bu Valentina ya. Jadi tujuannya adalah kalau untuk investor-investor pemula gitu ya, mereka mau berinvestasi langsung kan bingung gitu. Mau investasi saham tapi dia bingung gitu ya, sahamnya nih yang mana yang bagus gitu ya, naik turunnya yang mana nih yang pas waktu belinya gitu. Atau dia mau beli obligasi. Waduh, beli obligasi yang mana ya yang saat ini kuponnya menarik gitu ya, terus harganya bisa ada potensi naik. Nah, bingung gitu. Jadi kita permudah dengan produk reksadana ini. Ya udah, investor nggak usah pusing gitu, nggak usah pusing ngeliatin market, ngeliatin saham, ngeliatin obligasi. Beli aja reksadana di kita gitu ya, maka dananya yang terkumpul di dalam produk reksadana akan kami bantu untuk alokasikan gitu ya. Alokasikannya kemana gitu ya, bisa ke saham, bisa ke obligasi, bisa ke pasar uang, dari tergantung produk yang dibeli gitu ya teman-teman. Kenapa? Karena reksadana ini ya teman-teman itu ada jenisnya gitu ya. Ada yang jenisnya resikonya rendah gitu. Contohnya apa? Contohnya adalah reksadana pasar uang. Ya, kenapa rendah resikonya? Karena hanya boleh berinvestasi pada deposito ataupun obligasi yang jatuh tempo di bawah 1 tahun, gitu ya. Di sini nih teman-teman. Oke, resikonya rendah. Kemudian naik ke atas, makin tinggi nih resikonya, gitu ya. Ada reksadana pendapatan tetap, jadi berinvestasinya minimal 80% di obligasi. Makin tinggi ya, reksadana campuran ini adalah campuran dari saham dan obligasi ya. Kemudian yang paling tinggi resikonya adalah saham, di mana minimal portofolionya 80% akan dipilihkan saham gitu. Jadi secara resikonya semakin tinggi, tapi secara potensial imbal hasilnya itu juga semakin tinggi ya teman-teman. Jadi yang tadi saya bilang nih, high risk high return gitu teman-teman. Oke. Jadi kalau terkait dengan perencanaan keuangan seperti apa nih ininya apa implementasinya? Kalau kita punya kebutuhan yang jangka pendek, ya maka kan kita harus taruhnya di instrumen yang lebih safe gitu ya, yang nggak ada fluktuasinya. Maka instrumennya adalah reksadana pasar uang gitu. Tapi kalau kita udah punya horizon yang panjang gitu ya teman-teman, untuk mengoptimize return yang tadi saya bilang, teman-teman bisa alokasinya bisa ke sini gitu ya, reksadana saham, supaya bisa optimize return dengan cara mengoptimalkan atau dengan cara kita berinvestasi untuk jangka panjang seperti itu. Oke. Keunggulannya apa sih berinvestasi di reksadana? Nah, kurang lebih seperti ini nih, teman-teman. Di mana dalam berinvestasi di reksadana, maka investor itu otomatis dia akan langsung terdiversifikasi investasinya.
gitu ya. Karena dana yang terkumpul di dalam reksadana itu akan diinvestasikan berbarengan kan sama investor-investor lain, sehingga kita dalam membeli produk investasinya, dalam membeli underlying investasinya, itu nggak cuma satu ataupun dua underlying investasi ya. Jadi kita akan banyak taruhnya nih gitu ya. Kalau kita ngomongin saham tadi ya, maka sahamnya kita nggak cuma ambil satu, kita ambil banyak gitu ya teman-teman ya. Minimal 10 berarti nih kalau nama saham. Oke, yang berarti apa? Yang berarti ketika kita membeli reksadana, resiko kita juga terpecah. Kita nggak cuma terekspos sama satu saham, tapi minimal 10 saham. Gitu ya teman-teman. Jadi ketika kita beli reksadana, kita udah melakukan diversifikasi sebenarnya. Oke. Dan tentu reksadana juga dikelola oleh profesional. Ya, tadi saya sempat cerita Mandiri Investasi ya, perusahaan saya bekerja ini sudah berdiri sejak 2003 ya, 2004, yang berarti ini adalah salah satu hal yang merupakan ini juga ya, salah satu hal penting juga gitu ya dalam kita menentukan investasi yang udah proven, istilahnya seperti itu gitu ya, udah eksis di pasar modal, di industri manajer investasi cukup lama, dan kita memiliki kapabilitas dan pengalaman ya di bidang pengelolaan portofolio tentunya. Kemudian reksadana juga liquid nih teman-teman. Maksudnya liquid apa? Bisa dicairkan kapanpun dengan proses pencairan maksimum T+7. Gitu ya. T+7 bursa. T+7 bursa itu kurang lebih mirip ya sama T+7 hari kerja lah ya. Kemudian berikutnya adalah transparan. Maksudnya transparan adalah sebenarnya kalau teman-teman mau lihat hasil investasinya gitu atau mungkin mau lihat produknya gitu ya, produknya ini diinvestasikan di mana gitu, alokasinya seperti apa. Nah, teman-teman bisa akses ini melalui secara online gitu ya di dokumen yang namanya fund fact sheet. Seperti itu. Ini adalah kebijakan yang sudah diatur gitu ya oleh OJK untuk kita lakukan, bahwa reksadana itu harus memberikan laporan setiap bulannya kepada para investor melalui dokumen yang namanya fund fact sheet ini. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke. Jadi, teman-teman, ya, setelah tadi saya paparkan kenapa kita harus berinvestasi, kemudian seperti apa gitu ya alternatif investasinya gitu ya. Nah, ini saya coba memaparkan lagi gitu ya. Alternatif investasi bagi yang memang ingin mempersiapkan masa depan tadi nih, teman-teman ya. Jadi kita punya nih solusinya yang bisa menjadi menjadi solusi bagi teman-teman untuk mulai berinvestasi ya. Saya mau bawakan 3 produk ya teman-teman untuk bisa dipertimbangkan. Yang pertama adalah reksadana Mandiri Investa Pasar Uang. Di mana reksadana ini, reksadana pasar uang ya teman-teman, dia adalah tergolong reksadana yang secara risikonya paling rendah nih. Ya, kalau tadi ingat yang di bawah, paling bawah kan, yang paling pertama saya bacain. Karena dia risikonya paling rendah. Tapi secara returnnya, kalau teman-teman lihat, masih lebih baik dibandingkan dengan instrumen konvensional. Gitu ya. Atau kalau kita compare sama deposito gitu ya. Itu masih lebih baik. Dan ditambah dengan fitur yang lebih fleksibel. Kenapa fleksibel? Karena reksadana pasar uang ini kalau kita cairin ya teman-teman, besoknya itu udah masuk lagi ke rekening. Gitu. Jadi sangat-sangat liquid. Ya, ditambah kalau kita ngomongin reksadana pasar uang aja ya teman-teman, itu secara returnnya dia lebih stabil. Jadi fluktuasinya kalau teman-teman lihat ya itu lebih kecil sekali, minim sekali. Oke, jadi bisa digunakan sebagai aset instrumen investasi yang jangka pendek. Gitu ya teman-teman ya. Kalau kita ngomongin tadi dana daruratnya bisa dipakai di sini nih, di Mandiri Investa Pasar Uang.
gitu. Nah, ini sedikit gambaran ya terkait dengan Mandiri Investa Pasar Uang atau kami sebutnya MIPU ya teman-teman. MIPU ini punya optimal punya value proposition seperti ini, di mana reksadana kami ini merupakan salah satu yang terbesar saat ini ya, money market terbesar di Indonesia saat ini yang kita coba kelola dengan optimal asset allocation. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita mau mencari kombinasi antara return yang optimal tapi dengan resiko yang terukur gitu ya. Resikonya kita maunya adalah yang paling bisa dibilang yang worth it gitu ya, yang worth it kita ambil sehingga kita selalu berinvestasi pada aset yang punya kualitas bagus gitu ya. Kalau tadi kita ngomongin pasar uang berarti kan investasinya di deposito nih gitu ya, di deposito dan obligasi yang jatuh temponya di bawah setahun. Maka kita akan pilihin depositonya, kita nggak mau nih taruh di bank yang likuiditasnya jelek gitu ya. Kita akan taruh di bank yang punya likuiditas tinggi tapi returnnya masih menarik. Kemudian kalau kita invest di obligasi, kita pengen obligasinya yang returnnya bagus tapi punya fundamental perusahaan tuh yang bagus gitu ya teman-teman ya. Kalau tadi FIF ngeluarin obligasi misalnya gitu ya di bawah 1 tahun, nah ini bisa jadi satu pilihan MIPU gitu nanti ke depannya karena kita akan pilih yang punya kualitas asetnya yang bagus seperti itu ya teman-teman. Oke, intinya adalah ya kita akan mengoptimalkan gitu ya, mengoptimalkan dana nasabah yang sudah terkumpul untuk mendapatkan return yang optimal dengan resiko yang terukur di dalam produk kami ini gitu. Nah, ini sedikit gambarannya teman-teman. Tadi kan saya bilang ya, fluktuasinya rendah ya. Terlihat ya teman-teman dari historical return-nya. Kalau kita lihat baik itu secara bulanan, secara year to date, secara tahunan ya, memang dia nggak minus ya teman-teman ya. Lebih positif aja gitu ya. Sebulan sekitar sekarang 0,3-an. Berarti kalau misalkan kita setahun kan 3 kali 12 aja nih teman-teman. Ya sekitar 3,6 gitu ya, 3,8 tapi returnnya net gitu ya. Yang berarti ini cukup menarik. Kenapa menarik? Karena dia punya likuiditas tinggi ya teman-teman. Mau dicairkan kapanpun bisa gitu ya. Mau dipakai misalkan besok saya mau pakai nih sore gitu ya. Ya udah cairin aja hari ini sebelum jam 1, besoknya udah masuk ke rekening. Gitu. That's why ini bisa dijadikan sebagai instrumen instrumen investasi yang untuk mengoptimalkan dana darurat tadi. Karena bisa dipakai kapanpun. Seperti itu, teman-teman. Ya. Berikutnya ini adalah produk kami yaitu adalah Mandiri Investa Dana Utama. Ini termasuk dalam produk reksadana pendapatan tetap. Cara resikonya agak naik nih, teman-teman. Ya, resikonya agak naik. Kenapa? Karena ada fluktuasi. Reksadana pendapatan tetap mulai ada fluktuasinya karena dia berinvestasi pada obligasi yang tenornya di atas 1 tahun. Kemudian di sini sudah mulai ada fluktuasi harga. Obligasi itu harganya juga ada naik turunnya, teman-teman. Walaupun naik turunnya nggak terlalu tinggi. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, di MIPU di MIDU ya, teman-teman, produk ini cukup unik. Kenapa unik? Karena kita manage supaya walaupun ada fluktuasinya akan lebih rendah. Gitu. Kenapa? Karena kita hanya berinvestasi pada obligasi yang durasinya pendek. Gitu ya. Semakin pendek durasinya, fluktuasi obligasinya akan semakin rendah. Kemudian produk ini bisa memberikan dividen rutin, teman-teman, ya. Dividen rutin itu maksudnya adalah ada hasil yang bisa teman-teman nikmatin setiap bulannya yang akan dibagikan langsung ke rekening nasabah. Oke. Kemudian tentunya MIDU Mandiri Investa Dana Utama atau kami sebutnya MIDU ya teman-teman ini diversifikasi juga gitu ya sebagai bentuk diversifikasi dari sisi investasi kita ya teman-teman dan tentunya untuk mendapatkan likuiditas dan return yang tetap menarik seperti itu. Ya ini bayangannya untuk MIDU nih teman-teman. Ya kalau kita lihat ada minusnya nih ya secara bulanannya. Tapi kalau kita lihat tarik lebih panjang ya teman-teman 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun ya itu punya return yang lebih menarik juga gitu ya. Ditambah ada bulanannya juga nih yang masuk ke rekening gitu. Nah ini yang daya tariknya MIDU teman-teman. Oke.
Nah, yang terakhir adalah produk yang punya underlying-nya saham. Seperti yang saya bilang nih teman-teman, saham itu punya risiko yang lebih tinggi, tapi punya potensi imbal hasil yang paling tinggi juga, gitu ya, high risk, high return. Nah, untuk minimalis risikonya gimana? Tadi saya bilang investasinya emang untuk jangka panjang. Ya, jadi ini adalah produk yang memang harus ditujukan untuk kita yang punya horizon yang panjang. Kemudian kita punya profil risiko yang harusnya lebih tinggi gitu ya, agresif. Kita harus bisa menerima atau mentoleransi ketika terjadi risiko, terutama penurunan harga. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini adalah produk yang sebagai secara kategori gitu ya teman-teman, ini adalah reksadana indeks ya, reksadana indeks yang punya underlying saham. Bedanya adalah kalau reksadana indeks teman-teman, dia akan mengikuti gitu ya dari indeks acuannya. Nah, indeks acuannya apa sih? Indeks acuannya adalah namanya FTSE Indonesia ESG. Sorry, sebentar. Ini boleh saya ulang ya. Oke, sebentar. Nah, nama indeksnya adalah FTSE Indonesia ESG. Kenapa indeks ini menarik, teman-teman? Karena temanya adalah ESG. Apa sih ESG itu? ESG adalah singkatan dari Environment, Social, dan Governance, di mana perusahaan yang peduli dan menerapkan prinsip-prinsip dari ESG biasanya adalah perusahaan yang memang menjadi tujuan para investor, ya terutama investor global saat ini yang memang sangat mementingkan gitu ya faktor ESG ini. Sehingga apa? Sehingga bisa dibilang demand-nya atau sangat diminati gitu ya. Produk ini tuh sangat diminati oleh para investor global yang punya tema ESG. Kenapa sih ESG ini penting? Karena ESG ini adalah terkait dengan sustainabilitas suatu perusahaan. Jadi kalau perusahaan punya atau menerapkan ESG yang baik, ya maka itu akan punya korelasi terhadap kehidupan perusahaan yang lebih panjang gitu ya teman-teman ya. Kenapa? Karena dia akan lebih terhindar dari resiko-resiko, contoh gitu ya. Kalau misalkan kita ambil contoh mungkin kayak perusahaan tambang gitu teman-teman. Perusahaan tambang itu kan sangat ini sekali ya, rentan sekali gitu terhadap isu-isu lingkungan gitu. Kalau dia tidak bisa menerapkan ESG yang baik, ya bisa aja izinnya dicabut sama sama pemerintah gitu misalnya, atau sama lembaga setempat gitu. Yang akhirnya apa? Akhirnya kalau dicabut ya itu jadi resiko gitu ya. Sahamnya bisa jadi turun gitu teman-teman. Nah ini yang bisa terhindar gitu kalau perusahaan memiliki ESG, sehingga dia punya umur perusahaannya bisa lebih panjang. Ya diharapkan lebih panjang. That's why investor kalau mau invest di saham, dia akan melihat nih perusahaan punya ESG yang baik nggak gitu. Nah jadi teman-teman, produk ini akan memberikan akses bagi investor untuk berinvestasi pada saham-saham yang punya prinsip ESG, yang menerapkan ESG dan punya skor ESG yang baik gitu ya. Kemudian produk ini akan mengikuti indeksnya gitu. Indeksnya ini kalau kita lihat secara historical juga punya return yang bagus gitu ya teman-teman ya. Cukup superior secara historical kalau kita compare sama beberapa indeks yang lain yang besar gitu di Indonesia. Contoh kayak indeks LQ45, indeks IHSG ya. Itu cukup kompetitif ya. Ditambah kalau kita ngomongin produk reksadana indeks itu biayanya lebih kompetitif sehingga returnnya akan lebih menarik gitu. Oke. Nah, ini adalah kenapa ESG menarik juga ya teman-teman, karena punya korelasi yang positif antara profitability perusahaan juga gitu ya, profitabilitas perusahaan sama ternyata dividen sahamnya juga lebih bagus gitu ya teman-teman ya. Jadi ada hubungan positif nih profitabilitas sama kinerja saham dari saham-saham yang punya skor ESG yang bagus gitu. Oke, kemudian resikonya juga akan lebih rendah karena perusahaan yang menerapkan ESG tentu akan punya resiko yang lebih rendah gitu. Terus perkembangan
tren investasi di ESG itu terus naik ya teman-teman. Kalau kita lihat dari 2016 itu 22 triliun US dollar, di 2020 udah 35. Di 2025 forecast-nya 50 triliun US dollar. Jadi bisa dibilang pada jika kita berinvestasi di sini ya teman-teman, kita akan bareng-bareng nih investasi sama investor yang lain dengan concern yang sama gitu ya, sehingga demand-nya cukup tinggi. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini tadi saya bilang nih, performa indeksnya kayak gimana? Ya, kalau kita lihat secara historical, ini ada 8 tahun yang lalu ya, teman-teman, kalau kita lihat, itu cukup konsisten lebih baik dibandingkan dengan indeks-indeks seperti LQ45, IDX 30, ataupun IDX ESG Leaders. Seperti itu. Oke? Dan ya, produk ini intinya gampang gitu. Kalau kita mau tahu produk ini perform berapa sih gitu ya, kita tinggal lihat aja indeksnya. Indeksnya perform berapa gitu. Karena dia akan punya performance yang hampir sama gitu ya. Karena kita mau selisihnya tuh dikit gitu ya. Selisihnya tuh dalam bahasa kita disebutnya tracking error. Tracking errornya kita jaga maksimum 2% per tahun gitu ya. Kemudian informasinya tentu transparan ya teman-teman. Dan ini lebih teknis gitu ya. Tapi intinya adalah indeksnya nggak terlalu banyak rebalancing atau nggak terlalu banyak gonta-ganti gitu isinya, sehingga kita nggak akan banyak transaksi gitu ya. Kalau nggak banyak transaksi isinya, maka portofolionya akan lebih efisien. Kalau portofolionya efisien, return-nya akan lebih menarik. Intinya seperti itu, teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya adalah ya teman-teman, 3 produk ini yang mungkin bisa menjadi alternatif investasi bagi teman-teman semuanya. Untuk kebutuhan jangka pendek, ya teman-teman bisa pakai Mandiri Investa Pasar Uang. Ya contoh untuk kebutuhan dana darurat gitu misalnya teman-teman, ya atau misalkan dana yang mungkin akan dipakai tapi masih ada waktu sekitar 1 minggu, 1 bulan, setahun gitu ya. Nah ini bisa di sini Mandiri Investa Pasar Uang. Kemudian kalau kita horizonnya lebih panjang gitu teman-teman ya, mungkin di atas 3 tahun, 5 tahun ya teman-teman bisa pakai Mandiri Investa Dana Utama. Oke, kalau kita punya horizon yang panjang, di atas 5 tahun ya, 10 tahun untuk kita pensiun misalnya, maka kita bisa berinvestasi di saham ya. Salah satunya adalah Mandiri Indeks FTSE Indonesia ESG. Seperti itu. Oke, teman-teman. Mungkin itu saja yang mau saya share pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Mungkin kita lanjut ke sesi Q&A gitu ya. Saya kembalikan dulu ke MC teman-teman. Baik. Oke, terima kasih Mas Fajar. Terima kasih Mas Fajar. Oke, Kevin, tadi Mas Fajar udah bantu kita ya untuk udah sharing juga. Banyak banget juga ilmu yang baru kita pelajarin hari ini. Mulai dari yang pertama, terkait inflasi itu ternyata tidak terprediksi. Tadi Mas Fajar juga udah bantu kita nyaksiin video juga. Dan ternyata inflasi itu tuh butuh long term financial plan juga untuk mengantisipasi hal tersebut. Dan juga ada tagline-tagline luar biasa yang terkait hal-hal yang relate nih di kehidupan milenial zaman sekarang ya, gaji 7 koma, dan juga misalkan Mas Fajar juga tadi ada tagline yang luar biasa, disisihkan bukan disisakan. Dan itu cukup menggambarkan tantangan milenial zaman sekarang atas gaya hidup di ibu kota. Misalkan tadi Mas Fajar juga udah bantu untuk ngitungin juga nih, misalkan minum kopi per hari 50.000. Kalau dihitung selama 5 tahun tuh ternyata besar banget Kevin, ternyata udah 60 juta rupiah sendiri. Betul. Dan yang terpenting juga tadi dari slide yang sudah di-share oleh Mas Fajar, kita harus melakukan plan do action, betul ya Mas ya? Kita wajib disiapkan terkait financial plan, financial check up, seperti menghitung cash flow bulanan ya, cek dana darurat, kemudian ada financial plan, misalkan contoh kita akan set goals untuk beli apapun yang kita inginkan, kemudian kita juga sisihkan persentase tabungan yang kita mau, misalkan persentase untuk dana kesehatan, dana darurat, dan sebagainya. Dan terakhir, kita harus berani untuk mulai investasi sejak sekarang. Lengkap banget juga kan ya? Benar, lengkap banget ya Vivers ya. Sebagai apresiasi boleh dong sebelumnya kita beri tepuk tangan virtual dulu untuk Mas Fajar. Baik Kak Teta, seperti yang tadi aku sudah sampaikan di awal, kita bukan hanya memberikan materi dari Mas Fajar, tapi juga kita membuka materi sesi tanya jawab. Dan sekarang
Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih ke kita, Teta. Dan saya bantu bacakan mungkin ya pertanyaannya satu persatu. Mungkin yang pertama pertanyaan dari Mas Gesron Purba ya. Pertanyaan yang pertama mungkin untuk Mas Fajar. Selamat siang. Kalau dilihat dari RDPU, RDPT, dan reksadana saham, menurut Mas Fajar, compare to reksadana saham, better mana dengan reksadana indeks? Dan kalau tujuannya untuk long term, di atas 5 tahun seperti apa? Terima kasih, Mas Fajar. Mungkin boleh izin silakan untuk dijawab, Mas Fajar. Baik, terima kasih. Pertanyaannya Mas dari Gestron ya, Mas Gestron Purba. Jadi pertanyaannya adalah yang mana nih yang better gitu ya kalau kita punya tujuannya long term gitu ya di atas 5 tahun. Tentu saja tadi saya sempat mention bahwa potensi imbal hasil yang paling besar adalah dari reksadana saham ya. Tapi tentu itu ada resiko gitu ya, high risk high return. Nah, tapi kalau kita punya long term horizon di atas ini 5 tahun sebenarnya udah lebih ini ya, lebih menengah ke panjang gitu ya. Sebenarnya udah bisa nih ke reksadana saham gitu ya teman-teman, karena secara potensi imbal hasilnya itu paling tinggi tetap ada di saham gitu teman-teman. Nah, tapi balik lagi, ketika kita berinvestasi itu harus disesuaikan juga, bukan cuma horizonnya juga, tapi disesuaikan dengan risk profile. Oke. Jadi risk profile itu bisa kita tahu dari mana? Dari kita mengisi formulir yang namanya formulir profil resiko. Di situ nanti akan ada nih. Saya itu tipikal yang gimana sih kalau misalkan investasinya lagi turun misalnya gitu ya, nanti kurang lebih ya, nanti kesimpulannya outputnya nanti ada kita lebih ke konservatif gitu ya, which is nggak mau ada resiko, kemudian moderat yang resiko yang bisa lebih terukur gitu ya, kemudian yang agresif nggak apa-apa gitu kalau turun, tapi saya pengen ada potensi imbal hasil yang tinggi gitu ya teman-teman. Nah, kalau match antara profil resiko kita yang agresif, kemudian time horizon kita di atas 5 tahun, maka yang cocok adalah reksadana saham. Seperti itu, ya. Kemudian kalau misalkan ternyata hasil profil resikonya mungkin lebih ke moderat gitu ya, teman-teman. Ya, maka mungkin bisa coba dulu aja ke pendapatan tetap gitu ya, ke pendapatan tetap. Dan nanti mungkin seiringnya waktu ketika kita sudah memahami gitu ya apa itu produk investasinya gitu ya, bagaimana dia seiringnya waktu maka sebenarnya profil resiko kita juga bisa bergeser gitu ya. Kita udah tahu nih resikonya ternyata seperti ini gitu, ternyata kita profil resikonya bisa geser juga, bisa jadi nanti ke agresif. Nah, kalau sudah mengerti dan sudah bisa geser ke agresif, maka pilihan produknya bisa juga pindah ke reksadana saham nantinya, seperti itu. Oke. Jadi mungkin seperti itu jawabannya Mas Gesron. Semoga menjawab. Terima kasih Mas Fajar atas jawabannya. Mungkin cukup membantu ya untuk Mas Gesron atas pertanyaannya. Mungkin selanjutnya untuk pertanyaan 2 dari Teta. Oke, ada pertanyaan nih Mas Fajar dari Mbak Ana Astria. Tadi Mbak Ana mau bertanya terkait pada slide FinPlan, dijelaskan bahwa kita sebelumnya harus tahu nih Mas, saat berinvestasi itu harus tahu goalsnya kemana. Namun pada saat ingin memulai investasi, kita belum tahu goalsnya, itu better investasi cocoknya yang mana ya Mas, dan mengapa? Terima kasih. Silakan Mas Fajar. Oke. Jadi kalau ya memang bisa dibilang ini ya, tujuan kita tahu goals-nya itu adalah supaya kita tahu nih secara time horizon-nya kita bisa berapa lama gitu ya. Kemudian bisa menentukan juga gitu ya instrumen investasi apa yang cocok gitu. Nah, kalau kita nggak tahu goals-nya agak susah gitu ya teman-teman ya. Contoh misalnya kalau kita udah tahu untuk perencanaan keuangan misalnya dalam 1 tahun ya teman-teman, misalkan di tahun depan saya misalkan mau bayar sekolah anak nih gitu ya di bulan Maret gitu ya, misalnya seperti itu, berarti kan jangka waktunya kan tinggal 6 bulan lagi gitu kurang lebih. Nggak mungkin saya taruh di saham gitu ya teman-teman, nggak mungkin saya taruh di reksadana campuran misalnya atau di reksadana
reksadana pendapatan tetap gitu ya. Kenapa? Karena ada resiko yang harus saya tanggung kalau misalkan nantinya market sahamnya misalkan lagi turun seperti itu. Nah, jadi saya akan sesuaikan gitu. Kalau misalkan 6 bulan lagi ya saya pilihnya yang resikonya lebih aman gitu ya, reksadana pasar uang aja gitu teman-teman. Jadi memang tahu goalsnya itu adalah untuk bisa tahu time horizon-nya ya, berapa lama kita bisa berinvestasi, kemudian kita akan bisa pilih juga untuk aset yang tepat untuk kita investasinya gitu. Nah, mungkin buat gambaran aja, kalau misalkan apa namanya mau tahu goals-nya gitu ya teman-teman, ya kita coba buat dulu rencana kita ke depan seperti apa sih gitu ya. Apakah kita misalnya mau sekolah lagi gitu ya, atau kita ke depan ada kebutuhan apa, misalnya kebutuhan untuk menyekolahkan anak atau mau liburan misalnya gitu ya. Itu pun juga bisa jadi goals gitu teman-teman. Nah, ini yang mungkin bisa dieksplor lagi gitu ya, supaya tahu goals-nya untuk apa. Seperti itu. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Mas Fajar untuk jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan ketiga, mungkin boleh dibantu Kevin. Baik, yang pertanyaan ketiga dari Pak Hot Effendi. Pertanyaannya berikut ya, Mas Fajar. Apakah kita sebagai nasabah reksadana bisa mengetahui ke instrumen investasi apa saja dana yang kita setor ditempatkan, kapan, dan di harga berapa dibeli dan dijualnya? Misalkan historical transaksi, selain dari NAV atau Net Asset Value atau nilai aktiva bersih. Lalu, apakah ada garansi dana yang kita setor, return atau pengembaliannya tidak lebih rendah dari nilai setoran awal untuk meyakinkan kita bahwa dana yang kita setor itu dikelola dengan sebaik-baiknya oleh manajer investasi tersebut yang lebih baik dari imbal balik hasil deposito ataupun obligasi. Baik, oke. Cukup menarik pertanyaannya. Jadi intinya apakah nasabah itu bisa tahu nih historical transaksi yang dilakukan oleh manajer investasi. Sayangnya banyak sekali gitu ya transaksi yang dilakukan oleh manajer investasi, sehingga memang kalau dijembrengin ke publik gitu ya, itu juga agak useless juga jadinya. Nah, tapi sebenarnya transparansi yang kita lakukan gitu ya, yang diatur oleh OJK, yang memang wajib gitu ya, yang dilakukan oleh setiap manajer investasi itu adalah memberikan publikasi dalam bentuk fund fact sheet ya. Jadi fund fact sheet ini adalah isinya mengenai laporan kinerja reksadana selama kurun waktu periode tertentu gitu ya. Kemudian terkait juga dengan alokasi investasinya gitu. Alokasi investasinya di dalam posisi akhir bulan gitu. Contoh, kalau teman-teman lihat nanti di Google aja gitu ya, di Google aja misalkan fund fact sheet Mandiri Investa Pasar Uang, nanti maka akan kelihatan nih, nanti filenya mungkin dalam bentuk PDF gitu ya, teman-teman bisa browsing, nanti akan kelihatan Mandiri Investa Pasar Uang ini berinvestasinya di mana aja sih gitu ya, di obligasi apa aja gitu, di deposito apa aja itu kelihatan, tapi cuman 10 besar gitu ya, 10 besarnya. Nah, tapi 10 besar dari aset ini tentunya mungkin sedikit menggambar atau mungkin sekitar ya di atas 60% menggambarkan dari porsi investasi yang dilakukan oleh manajer investasi. Seperti itu ya teman-teman. Dan ini bisa dipantau gitu ya, dipantau kalau misalkan dari fund fact sheet setiap bulan itu akan rilis datanya. Kalau misalkan mau lihat hariannya tentu ya di ini ya, di dalam aplikasi tempat kita beli, contoh beli di Moxa gitu ya, kan kelihatan ya portofolio kita berapa sih NAV-nya gitu ya teman-teman. Nah, itu bisa dipantau nih lewat aplikasinya untuk harganya. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan garansi gitu ya, garansi dari return atau pengembalian yang pastinya ini nggak ada gitu ya, karena investasi itu tentu high risk high return ya teman-teman ya. Ketika tadi kita ngomongin saham, ya tentu resikonya ada di sahamnya gitu ya. Kalau sahamnya lagi turun ya kita nggak bisa menggantikan uang nasabah gitu, karena kan memang kita taruhnya di saham gitu ya. Tapi selama kita tidak menjual kembali, ya berarti kan kita masih pegang sahamnya
gitu ya, yang berarti resikonya juga belum terrealisasi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya memang tidak ada garansi nih gitu ya. Kalau misalkan kita ngomongin kayak deposito kan mungkin ada LPS gitu ya yang menjamin, tapi kalau kita ngomongin reksadana itu adalah resikonya balik lagi ke underlying-nya masing-masing gitu. Kalau kita saham ya berarti resikonya ada di sahamnya gitu ya. Kalau kita ngomongin tadi obligasi, reksadana obligasi ya maka resikonya kalau obligasinya lagi turun ya atau resikonya gagal bayar ya itu akan jadi resiko nasabah seperti itu. Nah, inilah yang harus kita aware gitu ya teman-teman. Makanya tadi saya sempat mention juga kita sebelum berinvestasi ya kita harus memperkaya diri kita dulu nih. Kita harus tahu ya resikonya seperti apa, potensinya seperti apa gitu ya. Jangan sampai nanti kita kaget gitu ya teman-teman. Kan banyak tuh kasusnya kalau sekarang kayak yang yang kayak afiliator lah apalah gitu kan karena kan dijanjiin return gitu ya. Returnnya 100% tanpa ada resiko gitu misalnya. Nah, kayak gitu kan udah kita kalau misalkan kita ngerti investasi ya kita nggak akan tergoda gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya adalah ya kita harus kita harus mengedukasi diri kita ya supaya kita bisa lebih memahami produk-produk investasi dan kita bisa menempatkan pada investasi yang tepat untuk kebutuhan kita. Kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab. Terima kasih Mas Fajar atas pemaparannya. Mungkin cukup menjawab ya untuk dari Pak Pahot tadi untuk pertanyaannya. Oke, Mas Fajar, tadi kita udah ada 3 pertanyaan di sesi pertama dan kami izin untuk membuka pertanyaan di sesi kedua karena ada 1 pertanyaan terkait investasi melalui asuransi kesehatan. Jadi ada pertanyaan berikut dari Mbak Kristina. Selamat siang Mas Fajar, terima kasih untuk pemaparan ilmunya. Saya mau bertanya tentang investasi melalui asuransi kesehatan. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang asuransi kesehatan ini juga bisa sekalian investasi. Menurut pandangan dari Mas Fajar, untuk kita kaum milenial, apakah investasi melalui asuransi kesehatan itu bagus atau tidak? Mohon masukannya. Terima kasih. Oke, baik. Ini pertanyaan yang cukup menarik. Di mana produk asuransi sekarang gitu ya memang banyak dilandasi atau banyak isinya adalah sebagian dananya gitu ya selain dipotong oleh biaya asuransi tapi ada juga sebagian disisihkan untuk investasi gitu ya bahasanya kan seperti itu. Nah, tapi di sini adalah investasi yang dimaksud ya teman-teman tentunya kita harus lihat juga gitu ya bahwa dalam kita berasuransi ya tujuannya itu kan lebih kepada proteksi gitu ya teman-teman ya. Dan di dalam produk proteksi tersebut ada potongan asuransinya gitu, potongan asuransi setiap bulan. That's why kebutuhan atau hasil investasinya itu memang ada gitu ya, ada potensi untuk pertumbuhan, tapi kemungkinan besar itu bukan untuk investasi pribadi, tapi untuk memenuhi kebutuhan dari biaya asuransinya. Nah, biasanya seperti itu. Jadi biasanya ada miss di situ tuh teman-teman ya. Jadi hasil investasinya itu untuk memenuhi kebutuhan dari biaya asuransinya. Kurang lebih seperti itu biasanya ya teman-teman. Itulah kenapa ada produk unit link ini. Supaya apa? Supaya nasabah ketika dia membeli suatu polis gitu ya, atau membeli suatu asuransi ya teman-teman, dia bisa lebih terminimalisir dari resiko resiko gagal bayar preminya gitu. Dengan cara apa? Dengan cara ada sebagian yang diinvestasikan dari premi yang dia bayarkan setiap bulannya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ngomongin investasi untuk suatu tujuan kita gitu ya, life goals ya teman-teman, ya akan lebih cocok kalau dipisah. Gitu ya teman-teman. Tapi unit link ini adalah tujuannya untuk memenuhi memenuhi kebutuhan premi tadi gitu ya, pembayaran premi tadi. Kurang lebih seperti itu. Oke, semoga menjawab. Oke, terima kasih Mas Fajar atas pemaparannya. Barusan secara tidak langsung pemaparan dari Mas Fajar menjadi penutup juga ya Mas Fajar untuk sharing session pada kali ini.
Sekali lagi mungkin boleh dari Bapak Ibu dan rekan-rekan kita beri tepuk tangan dan apresiasi untuk Mas Fajar atas sharing materinya. Dan kita sudah banyak pembelajaran dan sharing pengetahuan baru ya, Teta ya, untuk materi pada hari ini. Nah, Kevin, kayaknya ini kurang lengkap nih. Kalau pemaparan materi yang luar biasa tadi nggak ditutup juga dengan sesi dokumentasi dari pembicara kita yang hari ini keren banget. Yuk langsung saja kami memohon kesediaan Bapak Ibu manajemen head office sekali lagi untuk menyalakan kameranya karena kita akan berfoto bersama dengan Mas Fajar. Boleh, Boleh, silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu. Oke, tadi kita gayanya kan awal achieving, Betul. sekarang kita gayanya excellence kali ya. Boleh. Kita angkat kedua jempol kita Bapak Ibu. Oke, tahan. Sudah siap semua, Teta? Siap semua ya. Kita foto ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan juga terima kasih kepada Mas Muhammad Fajar yang telah meluangkan waktunya untuk membangun awareness kita pada sesi OOTD hari ini. Nah, viewers mungkin setelah sharing dari Mas Fajar pada siang hari ini, semoga kesadaran kita semua untuk berinvestasi itu lebih terbangun ya. Betul. Dan semoga semua informasi dari OOTD hari ini bisa membantu viewers untuk mempersiapkan masa depan dalam hal investasi. Nah, seperti itu. betul Kevin. Jadi jangan lupa juga nih buat viewers untuk pilih Moxa sebagai platform berinvestasi viewers ya, karena dijamin Moxa itu bukan investasi bodoh. Betul banget. Jadi udah nggak sabar kan untuk berinvestasi di Moxa. Betul. Selanjutnya akan ada teman-teman dari Moxa yang akan memberikan guidance nih Bapak Ibu dan viewers semua untuk melakukan pembukaan account di Moxa. Nah, semua viewers diharapkan untuk tetap stay karena sebentar lagi dari Moxa akan bagi-bagi hadiah di sesi ini. Kepada teman-teman Moxa, kami persilakan. Baik, terima kasih. Halo, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Matthew dari Moxa ya. Dan di sini juga saya bersama Bu Priscilla. Halo Bapak Ibu semuanya, selamat sore semuanya. Sore, iya. Pada sore hari ini semoga Bapak Ibu masih semangat ya untuk mengikuti event ini. Dan mungkin dari saya akan menjelaskan tentang Moxa Reksadana secara singkat ke Bapak Ibu, sekaligus membantu Bapak Ibu untuk melakukan opening account. Tapi sebelum kita lebih lanjut, perkenalan nih dengan Moxa Reksadana, kita mungkin akan melihat video singkat nih perkenalan tentang Moxa Reksadana. Sekarang, aplikasi Moxa semakin bisa untuk semua. Buat kamu yang ingin investasi reksadana, kamu bisa mulai dari Rp10.000. Investasi semakin mudah dengan tampilan aplikasi yang sederhana. Kamu juga bisa simulasi performa investasi reksadana sebelum bertransaksi. Eits, tapi ada yang nggak biasa di Moxa. Kamu juga bisa melihat perbandingan keuntungan dari masing-masing produk reksadana. Bisa lebih cuan! Jangan khawatir, kamu bisa sesuaikan jenis investasi reksadana dengan cek profil risiko. Gak usah takut hilaf, karena Moxa akan selalu ingetin kamu untuk investasi yang sesuai dengan profil risikomu. Bisa lebih aman! Aset dikelola oleh manajer investasi profesional dan telah bekerja sama dengan partner terpercaya. Bisa lebih nyaman! Caranya, cukup dengan daftarkan diri kamu, pilih produk reksadana, lalu lakukan pembayaran dengan saldo yang sudah kamu top up di akun RDN kamu. Dengan Moxa, semua kebutuhan finansialmu bisa lebih mudah. Download sekarang. Ya, baik, Bapak Ibu, itu adalah perkenalan singkat mengenai Moxa Reksadana. Namun, berikutnya, mungkin kita akan memperkenalkan lagi nih, layanan apa saja sih yang ada di Moxa. Nah, ini mungkin akan dibantu oleh Bu
Cila. Silakan Bu Cila. Terima kasih Matthew. Selamat sore semuanya Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan masih semangat. Jadi di sini kita mau memperkenalkan dulu nih aplikasi Moksa. Sebenarnya ada apa aja sih layanan di aplikasi Moksa? Pertama, kita tuh ada pembuka rekening tabungan. Terus kita bisa juga melakukan pinjaman modal usaha, ada pay later juga, pengajuan pinjaman motor ataupun mobil, pengajuan asuransi juga ada, lalu pembukaan akun e-wallet, bisa ada PPOB juga, mau beli pulsa, bayar listrik, bayar PBB atau lainnya, itu juga bisa. Nah, yang hari ini kita juga bisa melakukan investasi reksadana, ada 11 produk investasi reksadana yang ada di dalam aplikasi Moksa, baik reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran sampai dengan saham. Jadi bisa Bapak Ibu pilih aja langsung, kita mulai dari Rp10.000 aja udah bisa investasi. Nah, yang terakhir ini juga kerjasama dengan Fifth Group, Bapak Ibu, ada e-commerce, kita sebutnya biasanya di internal kita Moksamart, di mana dari Moksa users ini bisa membeli gadget, elektronik, peralatan rumah tangga, dan lainnya. Ini juga bekerja sama dengan Vivada dan juga nantinya akan menghadirkan payment untuk yang cash, baik via transfer virtual account ataupun nanti kredit pakai Spectra ataupun Fifth Group Card. Nah, jadi ini semua paket lengkap, mau investasi nabung untuk beli iPhone 15 bisa juga, atau investasi nabung untuk nanti masa pensiun bisa juga. Jadi semuanya paket lengkap hanya dalam satu aplikasi digital, aplikasi Moksa. Jadi Bapak Ibu yang belum download aplikasi Moksa, monggo langsung di-download karena banyak banget nih promo-promonya. Nah, hari ini kita juga mau bagi-bagi 15 juta rupiah total ya, Matthew. Nanti kita akan kasih tahu nih setelah ini. Tapi bagi yang belum melakukan opening account, silahkan di-download terlebih dahulu. Linknya sudah di-share oleh Afrida di kolom chat. Nanti dari situ bisa register akun Moksanya terlebih dahulu. Setelah itu baru bisa registrasi di reksadana. Silahkan Matthew buat informasi yang selanjutnya. Yes, ya, thank you Bu Cila. Nah, itu Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu nih yang mau beli gadget dan tentunya mau mulai investasi nih di Moksa Reksadana, bisa banget langsung saja buka HP Bapak Ibu semuanya dan download aplikasi Moksa dan rasain nih kemudahan-kemudahan yang bisa Moksa berikan nih ke Bapak Ibu semua, khususnya untuk berinvestasi. Nah, baik Bapak Ibu, untuk berinvestasi tentunya Bapak Ibu perlu membuka akun Moksa Reksadana dulu dong. Nah, oleh karena itu, yuk sekarang Bapak Ibu bisa ambil HP-nya, yang belum download Moksa bisa download Moksa, yang sudah download Moksa bisa klik reksadana pada aplikasi Moksa nih di homepage di halaman utama aplikasi Moksa. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal klik ke registrasi sekarang dan nanti Bapak Ibu bisa mengisi data diri Bapak Ibu di aplikasi Moksa di fitur Moksa Reksadana. Nah, setelah registrasinya selesai dan akun Bapak Ibu dibuka, nantinya Bapak Ibu akan mengisi nih profil risiko Bapak Ibu. Untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa tahu Bapak Ibu ini profil risikonya seperti apa sih gitu. Nanti akan disesuaikan dengan instrumen investasi yang cocok nih dengan Bapak Ibu semuanya. Namun pasti Bapak Ibu bertanya-tanya nih, apa sih yang harus diisi di halaman registrasinya? Nah, yang pertama, Bapak Ibu akan mengisi seluruh data diri nih Bapak Ibu dan harus dipastikan bahwa email yang Bapak Ibu punya ini belum terdaftar di Mandiri Sekuritas. Dan selanjutnya, Bapak Ibu bisa mengisi nama Ibu kandung sesuai dengan data di kartu keluarga nih. Jangan sampai salah ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu bisa melengkapi data pekerjaan dengan lengkap dan pastikan nama dan juga nomor rekening adalah milik pribadi, bukan milik orang lain. Nah, selanjutnya Bapak Ibu juga diminta untuk mengupload nih dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Dan pastikan nantinya saat mengupload dokumennya, dokumen yang Bapak Ibu upload itu tidak blur dan jelas foto tanda tangan yang ada di kertas putih kosong nih yang nantinya akan diupload gitu. Nah, nanti juga akan ada sesi untuk foto KTP nih. Nah, pastikan Bapak Ibu foto KTP-nya tidak blur dan KTP-nya tidak rusak atau tertutup nih saat melakukan pemfotoan nih, mengambil gambarnya. Dan juga nantinya
untuk selfie, pastikan saat Bapak Ibu selfie, foto KTP-nya terlihat jelas, dan tentunya wajah Bapak Ibu juga harusnya terlihat jelas dong. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa melakukan foto NPWP, dan jangan sampai NPWP-nya terpotong ya saat difoto gitu, dan pastikan tidak blur dan juga tertutup jari. Nanti juga akan ada foto tanda tangan di atas kertas kosong nih, bukan misalnya di device Bapak Ibu, atau foto tanda tangan yang ada di KTP. Nanti Bapak Ibu bisa menyiapkan kertas, terus bisa ditanda tangan, lalu difoto dan melanjutkan ke proses registrasi berikutnya. Nah, nantinya juga akan ada nih video pernyataan yang akan Bapak Ibu buat. Nantinya kita sudah sediakan nih apa saja yang harus Bapak Ibu ucapkan saat membuat video pernyataan. Nah, nantinya ada beberapa step lagi, contohnya melakukan checklist nih bahwa Bapak Ibu ini bukan pengurus perusahaan efek dan tidak bekerja di perusahaan efek. Nantinya dalam pembukaan akun ini memakan waktu sekitar 3 kali 24 jam. Tapi ketika saya bisa bilang kalau Bapak Ibu yang datanya sudah benar dan sudah mengikuti proses registrasi dengan baik dan mengikuti instruksi yang ada, semakin cepat nih untuk akun reksadananya bisa dibuka. Nanti setelah akun reksadana Bapak Ibu dibuka, nantinya Bapak Ibu akan menerima email notifikasi yang ada masuk di email yang Bapak Ibu registrasikan bahwa akun Moksa Reksadana Bapak Ibu sudah aktif gitu. Nah, setelah akun Moksa Reksadana Bapak Ibu terbuka nih, Bapak Ibu bisa langsung nih pilih produk-produk yang ada di Moksa Reksadana, di mana produk-produk yang ada ini udah tentunya adalah produk-produk pilihan nih Bapak Ibu yang sudah dipilih oleh tim riset kami, dan kami pastikan bahwa performance dari produk-produk ini adalah produk-produk unggulan gitu. Nah, tentunya kita juga menyiapkan nih total hadiah sebesar 15 juta rupiah bagi Bapak dan Ibu yang mengikuti kegiatan ini dan juga mengikuti beberapa rules nih yang sudah ada. Yang pertama, untuk pertanyaan terbaik yang tadi sudah dijawab nih oleh Pak Muhammad Fajar, tentunya akan mendapatkan saldo berupa produk reksadana senilai 50.000 untuk 5 orang pemenang. Nah, berikutnya bagi Bapak Ibu yang melakukan transaksi nih terbesar di Moksa Reksadana, nantinya akan mendapatkan saldo berupa produk reksadana senilai 200.000 minimal transaksi 1 juta rupiah. Dan ini kuotanya 30 orang nih Bapak Ibu. Nah, berikutnya ada bagi Bapak Ibu yang melakukan pembukaan rekening, nantinya langsung nih kita isiin saldo berupa produk reksadana senilai 50.000 untuk 160 orang. Kuotanya udah banyak banget kan ya Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu langsung nih dibuka aja rekeningnya dan bisa nih mulai investasi, mulai bertransaksi di Moksa Reksadana. Dan tidak hanya itu saja, bagi Bapak Ibu yang melakukan transaksi, sekaligus nantinya melakukan interaksi di sosmed, kayak contoh di Instagram ya Bapak Ibu yang mengupload story saat mengikuti webinar, dan jangan lupa tag akun Moksa Finansial, sekaligus melampirkan bukti transaksinya, nanti akan mendapatkan saldo berupa produk reksadana senilai 250.000 rupiah dengan minimum transaksi 500.000. Dan ini untuk 5 orang pemenang. Nah, tentunya hadiah-hadiah yang ini bisa langsung Bapak Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu melakukan transaksi maupun pembukaan akun Moksa Reksadana. Dan tunggu apa lagi sih Bapak Ibu, langsung aja dicoba karena cashback-nya besar banget nih Bapak Ibu, gitu, dari 50.000 sampai 250.000. Tinggal Bapak Ibu pilih aja Bapak Ibu mau menang yang mana gitu. Oke. Nah, next-nya bagi Bapak Ibu yang sudah tadi akun Moksa Reksadananya dibuka, dan tadi kan ada
activity, yaitu melakukan transaksi, nanti Bapak Ibu bisa melampirkan screenshot bukti bahwa Bapak Ibu telah melakukan pembukaan akun maupun melakukan transaksi. Nanti Bapak Ibu bisa upload ke link berikut nih Bapak Ibu yang sudah tertera di layar Bapak Ibu masing-masing. Nanti bisa Bapak Ibu scan bukti bahwa Bapak Ibu membuka akun dan melakukan transaksi, dan juga ini Bapak Ibu bisa buka linknya maupun scan ya QR code yang kita sudah provide. Nantinya pemenang itu akan diumumkan tanggal 3 November 2023 atau Jumat depan ya Bapak Ibu, melalui email atau nomor HP masing-masing peserta. Dan itu ya Bapak Ibu, aku mau ingetin lagi, untuk Bapak Ibu yang melakukan transaksi terbesar, pembukaan rekening maupun transaksi plus upload story di Instagram ya, bahwa Bapak Ibu mengikuti webinar ini Bapak Ibu bisa mendapatkan nih menjadi salah satu pemenang nih dari total hadiah 15 juta rupiah. Karena kuotanya banyak, tentunya bisa banget dong Bapak Ibu untuk coba opening account dan melakukan transaksi. Nah, tidak itu saja. Di Moksa saat ini juga ada promo nih untuk bulan Oktober, yaitu cashback up to 60.000 bagi Bapak Ibu yang melakukan transaksi di Moksa Reksadana. Untuk syarat dan ketentuan lebih detailnya, Bapak Ibu bisa melihat di bit.ly/reksadana 60 atau scan barcode yang tertera di layar Bapak Ibu. Nah, ada quotes nih dari Warren Buffett, salah satu investor yang legend banget nih di Indo, yang mengatakan bahwa never depend on single income, make investment to create second source. Jadi kita nggak boleh terlalu bergantung nih Bapak Ibu pada single income. Dan di sini Moksa Reksadana hadir untuk menjadi salah satu alternatif bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan second source atau sumber pendapatan kedua nih bagi Bapak Ibu gitu, dengan cukup melakukan transaksi maupun melakukan pembukaan akun maupun transaksi untuk mulai berinvestasi di Moksa Reksadana. Iya. Matthew, ada satu lagi nih slide. Kita mau ngumumin pemenang. Oh iya. Aku izin share slide dulu ya. Oke, baik. Oh, sorry. Ini kayaknya aku nggak dibolehin. Mungkin udah ada nih di slide-nya yang Di slide terbaru. berikutnya ya? Iya. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Yang belum, ya, yang terbaru Matthew. Kita ada 5 pemenang soalnya, bagi 5 penanya terbaik tadi. Dan ini mereka pemenangnya akan mendapatkan cashback unit penyertaan reksadana sebesar 50.000 nih. Jadi rekan-rekan yang di sini yang nanti pemenang silahkan langsung opening account, karena nanti untuk pemenangnya akan langsung disuntikin nih produk reksadana, langsung ada investasinya. Jadi kan dapat edukasi, dapat juga cuan langsung ke produk reksadana. Lumayan banget kan ya Matthew ya? Yes, betul banget. Jadi harapannya ikut webinar ini semakin kaya informasi, kaya juga di dompetnya. Gitu. Apakah sudah ada dari Matthew? Oh, aku bisa nih. Ternyata udah dikasih akses. Sebentar ya, Bapak Ibu. Nah, ini dia 5 pemenang pertanyaan terbaik. Selamat kepada Bapak Gerson Purba, Ibu Ana Astria, Bapak Pahot Effendi, Bapak Wahyu di Simarmata, dan juga Bapak Simon Darwin. Congratulations. Yeay, selamat Bapak dan Ibu. Ya. Dan untuk pemenang yang lainnya nanti untuk ada beberapa pemenang untuk yang opening account maupun transaction ataupun yang share story nanti akan diinformasikan, di approach langsung sama teman-teman Moksa. Nantinya juga ada 5 orang yang akan mendapatkan gimmick dari Mandiri Investasi. Jadi tungguin aja Bapak Ibu, jangan lupa nanti seperti yang sudah disampaikan oleh Matthew terkait yang nanti masukin bukti keikutsertaannya di Google Form link ini, karena dari sinilah kita akan mengkontak Bapak dan Ibu. Nah, untuk linknya sudah dimasukin ke kolom chat, silahkan nanti di screenshot ini juga, supaya buat informasi lebih lanjut juga nanti ya Bapak Ibu.
Kalau gitu itu aja dari kita ya, Matthew. Iya, betul, Bu Cila. Thank you banget Bapak Ibu buat Iya, waktunya. terima Aku kasih izin. Ki. Terima Kita kasih. kembalikan ke MC. Ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman dari Moksa dan juga untuk para viewer, jangan lupa untuk buka akun Moksa dan melakukan transaksi di Moksa reksadananya ya. Tuh, dengan demikian acara obrolan of day Oktober 2023 dengan topik mengatasi kegalauan finansial, investasi untuk masa depan telah selesai. Tidak lupa kami infokan kembali kepada Bapak Ibu sekalian mengenai pengisian lembar umpan balik dan penilaian terhadap acara hari ini di FEMA, Bapak Ibu. Baik, kami panitia mengucapkan terima kasih kepada jajaran BOD, Manajemen VIP Group, Bapak Ibu leader di cabang, dan insan VIP Group yang hadir pada OOTD hari ini. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat ya, Teta, untuk kita semua. Dan akhir kata, saya Kevin. Dan saya Teta, pamit undur diri dan sampai jumpa di OOTD selanjutnya. Sampai jumpa. Mau nambah wawasan seputar investasi? Nantikan seminar berikutnya.